Pembahasan di video kali ini kita akan angkat tentang sejarah Palestina dan juga sejarah Yahudi yang masuk ke Palestina. Saya harap teman-teman simak kisah ini sampai beres. Kenapa saya angkat kisah ini, teman-teman? Karena mereka orang-orang Yahudi yang berkeinginan menguasai Palestina dengan dalih dan alasan sejarah bahwa memang orang-orang Yahudi berhak untuk memiliki Palestina secara umum. Kita bisa lihat sampai sekarang bagaimana keadaan di Palestina. Karena mereka kemudian mengangkat sejarah, maka kita angkat sejarah. Karena sesungguhnya orang-orang Yahudi itu bukan orang-orang yang berhak mendapatkan tanah itu. Karena mereka datang belakangan, bahkan Trump sendiri saat memimpin Amerika terang-terangan membela Yahudi. Kita wajar menilai bahwa orang-orang Nasrani membantu orang-orang Yahudi demi terciptanya negara Israel Raya. Karena masing-masing punya kepentingan. Orang-orang Yahudi berkepentingan bahwa di Palestina, tepatnya di Masjidil Aqsa, mereka meyakini bahwa disitulah Haikal Sulaiman. Dan Haikal itu maksudnya tempat yang dulu pernah dibangun Nabi Sulaiman. Mungkin semacam masjid bagi orang Islam seperti itu. Dan tidak besar, hanya beberapa meter kali beberapa meter saja. Dan orang-orang ini berusaha untuk menggali situs-situs itu dan ingin mendirikan kembali Haikal Sulaiman dan merobohkan Masjidil Aqsa. Karena mereka punya keyakinan kalau Haikal ini terbangun, maka inilah puncak kejayaan orang-orang Yahudi dan akan menguasai dunia menurut keyakinan mereka. Lalu teman-teman, kenapa orang Nasrani ikut campur? Kenapa orang-orang Nasrani membantu orang-orang Yahudi? Bukankah ini kepentingan Yahudi? Karena Nasrani juga memiliki kepentingan yang sama-sama bercita-cita, bermimpi ingin menguasai dunia. Dengan terbangunnya Haikal Sulaiman ini, karena menurut keyakinan orang-orang Nasrani, apabila Haikal Sulaiman ini sudah terbangun, maka Isa bin Maryam akan turun dan akan menguasai dunia dan akan memimpin orang-orang Nasrani. Jadi, orang-orang Nasrani ini memanfaatkan orang Yahudi, dan orang Yahudi juga memanfaatkan orang-orang Nasrani. Keyakinan kaum muslimin juga sama, karena Nabi SAW pernah mengatakan Imaratul Baitul Maqdis kharabu Yastrib. Kelak bahwa Baitul Maqdis akan menjadi pusat kekuatan kaum muslimin ketika Allah bangkitkan Al-Mahdi Al-Muntazar Muhammad bin Abdillah dan akan menguasai dunia. Jadi rupanya tiga agama ini punya kepentingan masing-masing. Yahudi punya kepentingan, Nasrani punya kepentingan, dan tentunya kita kaum muslimin tentunya punya kepentingan. Sama-sama bermimpi akan menguasai dunia. Tapi bagi umat Islam ini bukanlah mimpi, tapi ini sebuah kenyataan. Nabi SAW yang bersabda bahwa kelak kekuatan kaum muslimin akan menyatu di Syam, tepatnya di Palestina. Teman-teman, maka kita akan angkat sejarah Palestina dan juga sejarah orang-orang Yahudi ini. Sebelum saya angkat sejarah ini, saya ingin menjelaskan tentang Fadail Palestina dulu, keutamaan negeri Palestina ini. Negeri Palestina, teman-teman, di situ ada satu kiblat yang dijadikan kiblat pertama dalam Islam. Karena ketika Nabi SAW sholat, di awal sholat, sebelum Allah Subhanahu Wa Taala memalingkan kiblat, maka kiblatnya Rasul dan para sahabat menuju Baitul Maqdis. Barulah setelah kemudian Nabi SAW berdoa kepada Allah agar kiblat itu dialihkan ke Masjidil Haram, turunlah ayat Qad nara taqalluba wajhika fis sama' falanuwalliyannaka kiblatan tardoha fawali wajhaka satral masjid. Silakan follow dulu untuk lanjut part 2.